Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Apapun keadaan saudara, Dia selalu siap. Amin. Hari ini kita kembali akan diberkati. Sebelum kita nikmati, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak. Pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama kembali, bersama-sama diajar. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Terkan firman-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu sehingga sungguh-sungguh firman-Mu memerdekakan setiap kami yang percaya. Dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, kalau mereka percaya, maka menerima mereka diberkati. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan. Firman-Nya terambil dari 2 Samuel 15 24 sampai dengan 29. 2 Samuel 15 ayat 24 sampai dengan 29. Sudah sampai di sana semuanya, amin? 24. Dan lihat, juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihat lagi juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Oh haleluya. Saudara, ini yang luar biasa. Perikop yang kita baca adalah perikop yang dimana Daud dalam keadaan titik-titik yang paling rendah. Dia sedang mengungsi. Daud kena kudeta. Dia dikudeta oleh anaknya sendiri, Absalom. Saudara, hal yang paling tidak menyenangkan kalau kita berperang, kalau kita ribut, itu melawan saudara kita sendiri, melawan orang tua kita, melawan anak kita. Itu yang paling tidak menyenangkan, saudara. Menang kita juga tidak bisa senang, kalah juga kita tidak senang. Jadi serba susah di situ. Kalau kita melawan orang yang gede, yang gagah, mungkin dia ilmu bela dirinya hebat, kita melawan dia, it's okay kita kalah. Tapi paling tidak kan kita bisa mukul juga sama dia. Kalah, tapi kita tetap perang sama dia dengan kesungguhan hati karena dia musuh, tanda kutip. Tapi kalau hari ini kita perangnya sama anak kita sendiri, kita perang sama orang tua kita sendiri, apa untungnya? Menang kita juga malu, kalah kita juga sedih. Jadi serba susah untuk bisa melawan ini. Berapa banyak hal ini terjadi? Pertengkaran dalam rumah tangga, keluarga, berawal daripada warisan, pembagian harta gono gini, dan peperangan seperti itu, keributan seperti itu adalah keributan yang paling tidak menyenangkan. Apalagi kalau kita ribut dengan kakak kita sendiri, ribut dengan orang tua sendiri. Daud serba salah dia. Dia maju, salah. Dia mundur, juga salah. Serba salah, serba susah. Dan merepotkan rakyat di sini. Tapi satu hal yang luar biasa, saudara. Sikap Daud dalam keadaan kudeta seperti ini. Sikapnya Daud dalam menghadapi masalah. Judul khotbah saya pada saat kesempatan hari ini adalah apa yang harus kita lakukan? Sikap kita menghadapi masalah. Apa saudara? Sikap kita menghadapi masalah. Kita lihat ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Saudara, di dalam ayat 25 dan 26. Lalu berkatalah raja kepada Zadok,
bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Saudara, ini luar biasa. Dia dalam keadaan masalah, dia dalam keadaan kejepit, dia dalam keadaan dikudeta oleh anaknya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, orang kepercayaannya Sadok, berkatalah raja kepada Sadok yang membawa tabut itu, jangan bawa tabut, biar tabut tetap ada di Yerusalem. Saudara, ini yang luar biasa, ini yang luar biasa. Kenapa? Biasanya tabut, tabut itu, saudara, kalau saudara baca tabut itu di dalam 2 Samuel 6 ayat 2, dalam 2 Samuel 6 ayat 2, tabut itu lambang penyertaan Allah. Allah ada di sana. Jadi kalau tabut itu dalam keadaan Daud punya masalah, kalau tabut itu beserta dengan dia, itu rakyat-rakyat yang ikut Absalom sana itu bisa akan kembali. Karena apa? Karena tabut ini, saudara. Tapi Daud berkata, gak usah dibawa ini, gak usah dibawa ini, biarkan aja di sana. Itu yang luar biasa. Kita tahu tuh tabut seperti apa, tapi dia menolak untuk membawa tabut itu. Kedua, saudara, dalam Yosua 3 ayat 6, dalam Yosua 3 ayat 6, waktu mereka menyeberang sungai Yordan, saudara, tabut itu dibawa. Dengan adanya tabut, begitu pengangkat tabut itu berjalan, baru mereka menginjak kaki mereka ke air sungainya, itu air sungai terbelah dua. Itu tabut, ada tabut yang sama. Hari ini dia punya problem dan masalah. Dia tidak memakai fasilitas itu. Dia berkata, nggak usah dibawa, biarkan saja, taruh di Yerusalem sana. Karena dia begitu rendah hati dan dia berkata, 25 berkata, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, jika aku mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, kalau aku berkenan di hadapan Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku melihatnya lagi tempat kediamannya, juga tempat kediamannya. Kalau Tuhan karuniakan dia, kasih karunia dia, dan dia memberkati dia akan kembali. Tapi kalau Tuhan tidak, kalau Tuhan 26, tapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Kalaupun Tuhan berkata, aku tidak berkenan, aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku, apa yang baik di matanya. Jadi dengan kata lain, dia tahu tabut itu seperti apa. Dia tahu, tetapi dia tidak memanfaatkan tabut itu untuk diri dia sendiri. Dan dia serahkan kepada Tuhan. Dalam keadaan dia butuh, dalam dia keadaan kepepet, malah dia berkata, kembalikan itu ke kota. Kalau Tuhan mengizinkan aku untuk datang, aku akan datang dan melihat lagi ke sana. Tapi kalau Tuhan berkata, aku tidak berkenan, ya udah, aku terima. Itu yang luar biasa. Makanya saudara, Tuhan berkata begini, Tuhan berkata sebelum waktu dia memberhentikan Saul dan mengangkat Daud, the man after my own heart, orang yang berkenan di hadapanku. Itu luar biasa. Kalau kita melihat Saul dengan Daud, Saul tuh lebih bagus dari Daud. Saul tuh tidak pernah berzina, Saul tidak pernah membunuh untuk kepentingan dia sendiri. Tapi Daud berzina, terus membunuh untuk kepentingan sendiri. Dan sesudah membunuh, merampas istrinya, mengambil istri orang lain dan jadi istrinya dia. Ini jahat sekali. Tapi yang luar biasa daripada Daud, yang membedakan Daud dengan Saul, kalau Saul begitu salah, keras kepalanya dia, tidak mau tunduk tobat. Tapi kalau Daud begitu, hatinya begitu lembut, dia sadar, dia salah, dan dia tidak memanfaatkan tabut. Waktu dia dalam keadaan seperti itu, dia lebih rela terima hukuman daripada Allah sebagai upah daripada dosa, sebagai upah daripada dia harus membayar daripada segala apa yang dia lakukan. Jadi dengan kata lain saudara, dia tidak memanfaatkan tabut, dia tidak memanfaatkan Tuhan waktu dia dalam keadaan seperti itu, tetapi dia melihat kepada diri dia sendiri.
Aku yang bukan celah, aku yang salah. Aku siap hadap-hadap seperti ini. Aku datang pada Tuhan, biar Tuhan yang mengadili aku dengan adil. Dia tahu, dia sadar, dia tidak memanfaatkan tabut Allah. Dia tidak memanfaatkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bisa dimanfaatkan. Tuhan tahu dengan jelas. Daud tahu, ngerti itu. Makanya dalam Mazmur 51, saudara, dia berkata seperti ini, Tuhan, jangan ambil rohmu Tuhan daripada aku. Pertobatan daripada Daud itu dinyanyiin oleh seluruh rakyat, sehingga rakyat itu tahu bejatnya daripada Daud. Rakyat itu tahu jahatnya daripada Daud. Berzina, membunuh, merampas, memiliki. Tahu. Tapi Daud tidak peduli mereka tahu tidak tahu. Daud tidak peduli mereka terus support atau tidak support. Daud tidak peduli mereka akan melengsarkan atau tidak. Tapi dia tetap, dia berkata, jangan ambil rohmu yang kudus Tuhan daripada aku. Karena dia tahu, dia lihat bagaimana pengalaman daripada Saul. Begitu roh Allah undur, roh jahat daripada Allah ada di sana, dia gila. Dia tahu dan dia sadar. Dan dia tidak mau seperti Saul. Oleh karena itu dia datang dengan sebuah hati dan berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu Tuhan. Aku tidak siap Tuhan. Jangan ambil rohmu Tuhan. Jangan ambil rohmu. Yang lain kau boleh ambil Tuhan. Tapi jangan kau ambil rohmu Tuhan. Ini yang luar biasa. Daud tahu Tuhan itu seperti apa. Makanya firman Tuhan, saudara, Yosua 6 ayat 11, firman Tuhan berkata, demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Lihat, tembok Yeriko dengan tabut kelilingin setiap hari sekali, hari ke-7, setiap hari sekali. Begitu bersorak-sorai itu tembok rubuh. Jadi lambang penyertaan Tuhan ada di sana. Itu tabut Allah. Tapi Daud tidak mau memanfaatkan Tuhan. Daud tidak mau memanfaatkan Tuhan di situ. Kita lihat bagaimana Tuhan menyertai dia di dalam 1 Samuel 4 ayat 5 sampai dengan 8. 1 Samuel 4 ayat 5 sampai dengan 8. Beda dengan Imam Eli. Daud tahu percuma tabut itu dibawa kalau Tuhan tidak berkenan. Dia tahu. Kita tidak bisa memanfaatkan. Ingat Yosua, begitu malaikat panglima tentara Allah datang, Yosua berkata apa? Kawan atau lawan? Panglima berkata apa? Bukan. Dengan kata lain, bukan kawan, bukan lawan. Kalau engkau taat perintah Tuhan, engkau jadi kawanku. Tapi kalau engkau tidak taat, engkau akan jadi lawanku. Jadi kita tidak bisa memanfaatkan Tuhan. Kita tidak bisa memanfaatkan, dia tahu dengan jelas. Contohnya di dalam Imam Eli. Imam Eli, kita lihat sudah 1 Samuel 4 ayat 5 sampai dengan 8. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Lihat, mereka bawa tabut. Mereka dalam keadaan kalah, mereka bawa tabut, mereka bersorak-sorai, bumi bergetar. Dan orang Filistin mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Lihat, begitu mendengar tabut Allah ada di antara orang-orang Israel, mereka ketakutan, bumi bergetar. Luar biasa. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Mereka berkata, celakalah kita. Sebab seperti itu belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. 8. Celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang-orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Saudara lihat, ini yang luar biasa. Tabut Allah dalam keadaan perang dia bawa, bumi bergetar karena sorak-sorai, mereka bersuka cita. Dan orang Filistin mendengar sorak-sorai, mereka bingung itu apa. Allah yang mereka ada di tengah-tengah mereka. Mereka ketakutan, siapa yang bisa menolong kita, siapa yang bisa membebaskan. Itulah tabut itu, itulah Allah yang menghajar orang-orang, yang membuat mereka keluar daripada Mesir, yang menghajar orang musuh-musuh. Itulah Allah mereka gitu. Mereka ketakutan luar biasa.
Wow. Kenyataannya saudara, apakah itu menolong? Apakah itu membantu? Apakah membuat mereka jadi menang perang? Maaf saudara, maaf, kalah. Mereka perang kalah. Hofni, Pinehas, anak-anak daripada Imam Eli mati. Dan ironisnya, tabut Allah dirampas. Sesuatu yang luar biasa, yang powerful, yang luar biasa. Tetapi tidak berdampak apa-apa buat mereka. Ini Daud tahu. Dia tidak memanfaatkan Tuhan, tabut Allah. Tapi dia lihat diri dia sendiri. Aku yang buka celah. Aku yang salah. Aku yang berdosa. Aku minta ampun. Biar Tuhan sempurnakan semuanya. Aku berserah kepada Tuhan. Kalau aku harus melewati ini semua, aku lakukan. Kalau aku harus melewati ini semua, aku jalani. Dia tahu, dia jalani. Dan kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Memang endingnya adalah Absalom mati. Kerajaan dipulihkan. Amin. Saudara, oleh karena itu hari ini sudah kita belajar. Dalam keadaan kita punya masalah, jangan melihat kiri dan kanan. Jangan berpikir siapa yang menolong kita, siapa yang kita andalkan. Jangan saudara berkata begitu punya masalah, datang ke gereja, datang ke hamba Tuhan, minta didoakan, minta dilepaskan, baptis lagi. Saudara maaf, bukan itu jalan keluar terbaik. Jalan keluar yang terbaik adalah kita datang bertobat kepada Tuhan. Tidak kebetulan masalah itu ada menyertai setiap kita. Tapi kalau ada menyertai kita, itu bukan karena rencana Tuhan. Kita tahu rancangan Tuhan kepada setiap kita. Rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah mau merancangkan yang jahat, yang jelek buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya tidak berharga di hadapan Tuhan. Mati saja dia mau buat saudara dan saya. Bagaimana dia menyiapkan kutuk buat saudara dan saya. Bagaimana dia menyiapkan siksaan buat saudara dan saya. Kita tuh berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, siapapun kita di tempat ini, daripada kita mencari kambing hitam, mencari mempermasalahkan siapa yang punya salah, siapa punya masalah, lebih baik kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Kita tidak pernah akan bisa menipu Tuhan. Kita tidak pernah akan bisa memanfaatkan Tuhan. Yang ada adalah kita jujur di bawah kaki Tuhan. Bertobat, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan mensucikan engkau dari segala kejahatan. Itu janji firman Tuhan. Oleh karena itu, mari, bukan tangan Tuhan kurang panjang, pendengaran kurang tajam, tetapi kita lah yang salah. Kita lah. Berapa lama kita akan diselesaikan masalah kita? Tidak tergantung daripada Tuhan. Seberapa lama kau sadar? Seberapa lama? Secepat itu pula apa akan terjadi. Terima kepada kita berdoa. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Ya Roh Kudus berbicara mengajar kepada setiap kami. Saat kami punya problem, saat kami punya masalah, kami tidak melihat sekeliling kami. Kami tidak melihat siapa yang menolong kami. Bahkan kami tidak datang ke gereja hanya untuk datang gereja, datang pendeta hanya untuk dilepaskan, dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan. Tetapi kami datang merenungkan, datang berdoa, menyendiri, bertobat, mengakui segala sesuatu, minta ampun kepada Tuhan, dan kami akan melihat bagaimana jalan keluar daripada Tuhan. Dan apapun yang Tuhan izinkan untuk kami bisa lakukan sebagai akibat daripada itu semua, biar kami berjalan, kekuatan daripada Tuhan memampukan kami, sehingga kami bisa melewati itu semua dengan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saat apapun mereka hadapi, saat mereka menghadapi problem masalah, saat mereka berdoa dan tidak dijawab doa mereka, saat mereka sakit dan kesembuhan belum terjadi, mungkin ini jawaban buat Tuhan mereka. Duduk tenang di hadapan Tuhan, berbicara kepada Tuhan, bertobat di hadapan Dia, raih kemenangan bersama dengan Dia. Berkati negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, dan semua jajaran sampai rendah. Itu fokus negara kami dengan kuasa darah-Mu, pulihkan ekonomi negara kami, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami doa bersyukur. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.